Hai, balik lagi sama Mama Ulan Tarot. Oke, gimana kabar kalian? Bahagia dan sehat selalu dong, tentunya, pastinya. Oke, di sini Mama ada pesan buat kalian. Jadi kayak tentang ciri-ciri kalian apakah memiliki bakat spiritual dan supranatural terpendam. Seperti biasa, di sini Mama ada pilihan 3 pile. Ini pile 1, ada gelang sitirit. Pile 2, ada gelang rose quartz, dan pile 3 ada cincin rose quartz. Pilih sesuai intuisi kalian, pile mana yang terpanggil untuk kalian pilih. Apakah pile 1, pile 2, pile 3, kedua pile, ataukah semua pile energi kalian ketarik di sini. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke pile 1. Oke, halo pile 1. Ini untuk kalian yang memilih pile 1, ini ada gelang sitirin. Oke, Mama langsung aja ke kartu tarotnya ya. Ciri-ciri bakat spiritual dan supranatural yang terpendam. Apakah ini ada di kalian? Pile 1. Oke, Mama doa dulu sebelumnya. Oke. Ini adalah salah satu konfirmasi dari semesta tentang ciri-ciri apakah kalian yang sampai file 1 ini memiliki bakat terpendam dalam hal spiritual maupun supranatural. Oke. Wow. Oke, ini double decknya. Kalian yang energinya nyampe di file 1 ini adalah konfirmasi dari semesta bahwa kalian yang saat ini merasa ada beberapa sih Mama lihat dari kalian akhir-akhir ini ngerasa ngantuk, tak tertahan, berat banget, dan bahkan kayak pengennya tuh tidur aja gitu, mager aja gitu, atau pusing gitu. Itu nggak apa-apa ya, kalian nggak sakit atau nggak, itu jadi kayak bisa dibilang itu recharge energi dari semesta untuk diri kalian. Nah, ciri-ciri di file 1 apakah kalian memiliki bakat spiritual maupun supernatural ini, dari kecil kalian ini udah diterpa masalah, itu yang nggak habis-habis gitu, tentang kurang kasih sayang dari kedua orang tua, seolah-olah terbuang dari keluarga, dianggap sebelah mata, tidak dihargai, dan bahkan kamu ini sering banget disepelekan gitu, termasuk oleh orang tuamu sendiri ya. Iya, betul. Dan bahkan kamu ini kayak ngerasa gak ada yang sayang sama kamu. Kamu ngerasa kayaknya dunia ini jahat banget sama kamu, kayak gitu. Dan bahkan sampai umurmu yang saat ini, dari kecil dan sampai umur yang saat ini, kamu belum menemukan arti keluarga yang sebenarnya. Kamu nggak ngerti, ya kamu punya keluarga, tapi kamu saat pulang itu nggak ngerasa kamu tuh di rumah. Kamu ngerasa kayaknya, ya apa ya, kosong gitu, hampa, nggak paham gitu. Itu padahal rumahmu, tapi kamu nggak ngerasa kamu itu pulang. Karena banyaknya orang-orang toksik, banyak-banyaknya energi vampir di dalam keluargamu, yang Mama lihat ini ya di file 1. Dan itu yang ngebuat kamu ini kayak bisa dibilang hatimu itu hampa, kosong, dan kamu nggak tahu harus ngapain, nggak ngerti, nggak paham gitu. Ini adalah salah satu konfirmasi dari semesta bahwa proses ini yang kalian dapat ini adalah salah satu untuk membuat jiwamu itu lebih kuat dan lebih kamu akan masuk ke dalam dirimu sendiri. Bisa dibilang gini, kalau ada apapun itu, masalah apapun dan lain-lain, yang bisa ngebantu keluar dari situasi itu hanyalah dirimu sendiri. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa memahami dirimu.
kamu ini misterius, cuek. Kalau orang lihat tuh kayaknya judes gitu, mau laki-laki ataupun perempuan. Dan kalau ngomong itu cepat ceplos. Cuma di balik itu semua, kamu nih memiliki hati yang welas asih, penyayang, nggak tegaan. Tapi kalau kamu tahu orang itu udah nggak baik buat kamu, atau orang itu ada melakukan suatu kejahatan dan kamu udah nggak bisa toleransi, kamu nih ngitungin orangnya. Dan saat itu juga kamu bakal cut off orang itu tanpa basa-basi. Kamu masih baik sama orang itu, tapi kamu ini kayak udah udah nggak sejalan ini orang ini sama aku. Ya udah, kamu langsung cut off orang itu, dan bahkan kamu nggak pernah ngerasa kenal sama orang itu. Dan biasanya orang sekitar kamu ini akan kaget banget dengan perubahan sikapmu, karena biasanya yang kamu ini orangnya penyayang banget, toleransi, dan mengerti, memahami mereka. Tiba-tiba kamu langsung cut off gitu. Dan ini banyak orang-orang di dekatmu yang kaget akan perubahan yang kamu alami ini. Dan bahkan biasanya teman-temanmu itu kaget banget. Tiba-tiba kamu ngeblok sosial medianya, WhatsApp-nya, dan lain-lain gitu. Itu kamu lakuin dengan cepat, dan kamu tanpa berpikir panjang. Dan kadang teman-temanmu ini pada nanya, itu kemana sih, kok nggak ada kabar, dan lain-lain gitu. Dan kamu kalau ditanya sama temen yang lain, kamu berantem ya mas ini ya, atau siapa ya, aku kayaknya nggak kenal deh, kayak gitu. Itulah sisi tegaan yang kau miliki. Karena apa? Memang itu adalah kamu sudah cukup mentoleransi orang itu untuk melakukan sesuatu hal yang menurutmu nggak sejalan gitu dengan dirimu. Dan untuk apa gitu kalau nggak bisa ngebuat kamu berkembang, tapi ngebuat kamu stuck dan malah mengganggu perjalananmu gitu, yang mama lihat ya. Dan kamu di file 1 ini ciri-cirinya adalah kamu memiliki penyakit bawaan dari kecil, entah apapun itu, eksim, gatel-gatel, atau kamu alergi terhadap sesuatu, dan kamu memiliki ketakutan terhadap sesuatu yang padahal itu kamu nggak pernah lakuin. Contoh nih, kamu takut ketinggian gitu, padahal nggak ada masalah apapun, tapi tiba-tiba kamu takut akan ketinggian itu. Atau kamu takut dengan air laut atau yang berhubungan dengan air, takut tenggelam dan lain-lain gitu, padahal kamu nggak ada hubungannya dengan itu, tapi kamu memiliki ketakutan itu. Itu adalah salah satu ciri-cirinya. Karena biasanya kalian yang memiliki trauma atau ketakutan ini, kalian diikuti oleh jiwa-jiwa tua yang terdahulu, yang mereka itu ada di dalam diri kalian, dan secara langsung energi mereka itu ada di kamu, dan kamu memiliki ketakutan-ketakutan itu, ketakutan-ketakutan mereka di masa lalu. Kayak gitu yang mama lihat ya. Dan kamu sering banget mimpi-mimpi tentang apapun itu, dan kamu kadang nggak paham ini artinya apa sih, mimpi ini apa sih gitu. Entah jalan-jalan kemana, pergi kemana, ketemu siapa, dan saat bangun itu kamu ngerasa capek banget, energimu tuh kayak terkuras. Kayak nggak tahu, letih aja gitu, lemas, lesu gitu. Itu adalah salah satu kamu itu berjalan ke dimensi lain, atau bisa dibilang kamu diajak pergi oleh salah satu saudara kamu, kan dapatmu, bahwa kamu diberitahu tentang hal-hal itu, kayak gitu ya. Kamu juga orangnya di file 1 ini susah, akhir-akhir ini sering banget bangun larut malam, kayak jam 2 malam, jam 3, apa segala macam. Itu adalah salah satu konfirmasi dari semesta bahwa kamu diminta untuk karena kan kalau malam itu orang-orang pada tidur ya, energinya itu pada bisa dibilang nggak kecampur gitu. Dari situlah semesta atau ilahi rohmu biasanya ngobrol dengan kamu. Jadi gini, bukan mereka aja yang harus ngobrol sama kamu, tapi kamu juga harus konfirmasi ngobrol ke sana gitu. Oke, maaf kalau tentang ini mama suka, karena ini adalah salah satu koneksi mama dengan dimensi lainnya.
Kamu tahu bahwa kamu ini memiliki kekuatan spiritual dan supernatural itu pertama bisa baca garis tangan, terus kamu bisa melihat masa depan, masa lalu, ataupun kamu ini bisa dibilang gini, anaknya cenayang. Dan kamu tahu bahwa sebenarnya semua ini di dunia ini atau di dalam kehidupanmu ini nggak ada yang kebetulan. Jika kamu dipertemukan dengan seseorang atau sesuatu hal, masalah apapun itu atau orang itu yang membuat kamu kecewa dan lain-lain, itu adalah salah satu proses pembelajaran jiwamu untuk lebih tenang dalam menghadapi situasi dan kondisi ini. Jadi kamu diminta untuk kayak bisa dibilang seringlah bangun di jam 1, 2, 3 gitu. Biasanya energinya itu kencang. Kamu cukup kayak ngobrol aja sama dirimu sendiri. Itu biasanya rohmu atau ilahi itu akan berkonfirmasi sendiri dengan dirimu. Bercakap-cakaplah dengan dirimu. Karena itu mereka datang lewat situ gitu. Jika kamu ingin tahu seberapa kuatnya kekuatan spiritual dan supernatural yang kamu miliki, dan untuk kamu yang belum paham sama sekali untuk kali ini, cobalah untuk puasa Senin Kamis dulu atau puasa wetonmu, dan mulai bisa dibilang gini, selaraskan dirimu dulu, baru kamu akan tahu gitu, terutama cakra-cakramu, cakra dasar, cakra solar plexus, pokoknya semua cakra-cakramu itu 7-8 cakra itu kamu selarasin dulu dengan cara apa, olahraga bisa, meditasi bisa, atau mulai grounding dengan alam bisa. Dan mulai sebenarnya gini, meditasi itu bukan berarti kamu harus bisa lihat sesuatu atau hal apapun itu, enggak. Meditasi itu tentang kita untuk lebih tenang gitu, lebih masuk ke dalam diri kita. Dari meditasi itu kita dapatkan adalah ketentraman, kedamaian hati kita gitu. Nah dari situ, karena kamu udah nggak cemas tentang suatu hal apapun itu atau kemelekatan duniawi, nah dari situlah mulai masuklah kekuatan-kekuatanmu yang terpendam di dalam dirimu, kayak gitu ya, yang mama lihat ya. Oke, ini aja untuk file 1, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke file 2. Halo file 2, ini untuk kamu yang memilih file 2, gelang rose quartz. Oke, file 2 ini adalah konfirmasi dari semesta. Mama itu mendapatkan notif ini sekitar jam 00.00 tadi. Jadi mama langsung buat untuk kalian ya yang memerlukan. Oke, mama doa dulu, oke? Oke, energinya kencang banget untuk file 2. Untuk kalian yang dari file 1 tertarik di file 2, boleh ya. Kalian langsung cek energi kalian. Karena mama lihat ada beberapa dari file 1 yang masuk di sini juga, yang tertarik energi kalian. Untuk di file 2 mama lihat ya. Oke. Ini untuk double decknya, oke. File 2 ini adalah konfirmasi dari hasil pertanyaanmu beberapa. Aku lihat ini ada, kamu file 2 banyak banget yang bertanya-tanya tentang apa sih sebenarnya emang aku punya ya, emang aku memiliki ya bakat spiritual dan supernatural kayak gitu. Ini adalah salah satu konfirmasinya. Kamu diminta untuk amarahmu ini reda ya, redakan amarahmu untuk file 2 mama lihat, karena kamu ini orangnya menggebu-gebu banget. Kamu tahu file 2, kamu sadar atau tidak bahwa jika kamu marah banget dan kamu itu sampai ngata-ngatain orang, nyumpah-nyumpahin orang, secara nggak langsung orang itu bakal terjadi apa yang kamu omongin atau kamu sumpahin orang itu. Karena memang segitunya gitu loh. Kamu ini adalah si pahit lidah untuk file 2 yang mama lihat. Kamu ini pernah kayak sebel banget sama orang dan kamu tuh ngata-ngatain orang itu atau bahkan nyumpah-nyumpahin orang itu dan langsung kejadian orang itu apes kayak gitu yang mama lihat di file 2. Contoh, kamu kesel sama orang, kamu nyumpahin dia jadi nanti sakit atau dan lain-lain gitu, nggak lama orangnya sakit loh. Itu cuma hitungan berapa ini doang gitu loh, nggak nyampe yang berapa bulan gitu, cuma hitungan minggu orang itu sakit loh. Kamu hati-hati loh file 2, jaga mulutmu loh.
Jangan sampai kamu marah yang benar-benar kamu nyumpahin orang. Itu nggak bagus ya, jangan ya. Itu adalah memang kekuatan yang kau miliki, tapi itu jangan kau lakukan ya. Karena di sini kamu ini ciri-cirimu itu ada, kamu tuh waktu kecil dibesarkan dalam lingkungan yang toksik banget. Bisa dibilang lingkunganmu ini kayak penuh dengan manipulasi, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kayak, ya kamu tahu akan hal itu bahwa itu sebenarnya nggak benar, tapi kamu tetap menjalankan sesuatu kepalsuan itu di dalam lingkunganmu ini, yang mama lihat ya untuk di file 2. Bahkan kayak, mohon maaf ya, untuk kamu di file 2 banyak, ada beberapa yang mengalami pelecehan seksual itu oleh orang terdekat, untuk di file 2. Dari orang terdekat. Dan itu adalah orang yang kalian percaya gitu. Yang mama lihat ya untuk di file 2. Memang rasanya sakit ya, dan kamu memiliki trauma masa kecil yang amat sangat dalam. Inner childmu ini benar-benar terluka. Inner childmu ini benar-benar kayak bisa dibilang ini sakit banget gitu. Dan hingga kamu dewasa sampai saat ini itu masih kebawa gitu loh. Dan kamu kurang beruntung dalam hal percintaan yang mama lihat untuk di file 2. Kenapa? Karena kamu masih memiliki trauma-trauma masa lalu hingga kamu dewasa. Kamu nih contoh gini, kamu pacaran sama orang tapi kamu dibohongi atau di ghosting, atau kamu tidak diperlakukan dengan baik oleh pasanganmu ini, kamu masih membekas dan itu belum sembuh, tapi kamu mulai dengan orang baru lagi, tapi orang baru ini juga ngecewain kamu kayak gitu. Yang mama lihat untuk di file 2 banyak banget di antara kalian yang kurang beruntung dalam hal relationship, mohon maaf, hubungan gitu aja lah ya, lebih cepatnya gitu ya. Mama itu agak belibet kalau ngomong relationship itu, maksudnya hubungan percintaan kalian gitu loh. Kamu tahu bahwa kamu ini sebenarnya kalau bisa dibilang beruntung, tapi karena memiliki trauma masa lalu ini, itu yang ngeblokir keberuntunganmu gitu. Kenapa bisa, Mak? Iya, karena kamu belum keluar dari zona, bisa dibilang zona rasa sakit itu loh gitu. Jadi kalau ini luka itu masih menganga sampai saat ini gitu. Tapi kalian nggak paham itu. Kekuatan yang kamu miliki itu tentang apa yang kamu omongin itu langsung cepat terjadi, yang mama lihat ya. Dan setelah kamu dewasa, kamu banyak banget jadi panutan banyak orang. Apa yang kamu lakukan, kamu ucapkan, orang-orang ini pada percaya gitu sama kamu. Jadi kamu ini jiwanya jiwa rider. Kamu tahu, kamu tidak pernah kekurangan secara finansial untuk di file 2. Ada aja, cukup aja gitu. Cuma memang kalau untuk urusan percintaan kamu kurang. Kamu diminta untuk merubah pola hidupmu. Yang mama lihat ya untuk file 2. Karena kekuatan terbesarmu itu ada di dalam perkataanmu. Jadi hati-hati dalam berucap. Dan kamu tahu biasanya kamu ini cocoknya kerjanya sebagai motivator. Karena kamu banyak banget omonganmu, apa yang kamu sampaikan itu biasanya orang ini respect banget, percaya banget sama kamu. Kamu bisa teleportasi yang mama lihat ya, kekuatan yang kamu miliki. Tapi kamu udah paham atau belum, mama belum ini ya. Tapi kamu memiliki kekuatan teleportasi atau kembali di kehidupan masa lalu. Itu kamu bisa masuk ke dalam dimensi itu. Dimensi masa lalu atau apapun yang kamu inginkan atau kamu pengen tahu tentang dimensi mana, itu kamu bisa teleportasi atau masuk ke dalam dimensi itu dan mencari tahu. Atau bahkan contohnya gini, ini bukan tentang bentuk wujud kita yang masuk ya, tapi rohmu gitu bisa masuk ke dalam situ dan kamu bisa, ya mereka dalam kehidupannya gimana kamu bisa tahu banget. Dan ada beberapa kehidupan gaib di dunia ini, mama lihat kamu udah paham betul contoh-contohnya. Itu kehidupan-kehidupan yang ada yang lebih maju secara teknologi. Kamu juga bisa pergi ke sana secara wujudmu, secara badanmu, kamu bisa pergi ke sana. Cuma mama berpesan, jika kalau kalian berpergian itu
kamu jangan terlalu nyaman di zona itu ya, gitu. Karena memang itu sudah bukan tempatmu kan ya di dunia ini gitu loh. Kamu ada seorang anak indigo, 4 leg worker untuk level 2 ini. Kamu bisa berkomunikasi dengan dimensi lain, dengan makhluk-makhluk astral, dan bahkan dengan para leluhurmu, spirit guide, dan lain-lain. Kamu memiliki kemampuan itu. Cuma gini, mama berpesan ya, kamu ini jangan terlalu nyaman dengan zonamu ini, gitu. Karena aku tahu kamu tuh kayak males dengan manusia gitu loh. Karena manusia itu banyak yang jahat dan manipulatif gitu. Dan mama paham betul kamu ngerasa nggak nyaman dengan hal itu. Kamu ngerasa kayak, males lah kalau bersosialisasi dengan manusia gitu. Ada beberapa dari kamu yang kayak gitu. Tapi ya oke, gitu. Tapi kan kita manusia gitu. Kita ada batasan-batasannya. Kita harus ngapain, kita harus gini, harus gitu, segala macam gitu ya. Kamu ini contoh gini ya, kalau orang pengen kaya atau kamu mau menjadi ahli spiritual atau supranatural, itu kamu bisa mendapatkan orang itu biar kaya lewat kamu, itu bisa. Tapi ini ilmunya secara putih ya, bukan gelap, bukan hitam gitu. Dan kalau kamu ingin berkunjung ke Segoro Kidul, ke tempat Nyi Roro Kidul atau Bunda Ratu, kamu bisa banget di situ ya, meminta berkat dari beliau-beliau ini untuk file 2. Dan ada beberapa dari kamu yang kayak harus memaafkan keluargamu, terutama entah ini sosok ayah, paman, ataupun pokoknya yang lumayan dekat sama kamu, yang dekat lah ya. Tapi kamu harus maafkan beliau, kayaknya beliau ini, atau mungkin kakekmu gitu ya, karena beliau ini udah nggak ada ya, dan beliau ini sangat amat tersiksa di sana, di kehidupan sana yang mereka udah meninggal gitu. Kamu diminta untuk mendoakan keluargamu yang sudah nggak ada, yang sudah meninggal. Dan satu hal lagi, bahwa kamu ini orangnya perfeksionis, pemikir, dan bisa dibilang jiwamu ini jiwa tua. Jadi kayak pengetahuan-pengetahuan itu kamu memiliki atau kamu bisa tahu itu tanpa kamu harus belajar. Kamu cuma cukup menggali kepekaan-kepekaanmu, kamu cukup menggali potensi-potensi yang kamu miliki gitu. Dan lepaskan atau sembuhkan trauma masa lalumu, terutama inner childmu ini masih terluka banget, jadi sembuhkan itu dan mulailah masuk ke dalam bisa dibilang kehidupan yang sekarang. Jangan kamu berlarut di dalam kehidupan yang dulu, atau lagi kamu meyakinkan hatimu atau membahagiakan dirimu dengan pergi ke dimensi lain, jalan-jalan dan segala macam gitu. Kuncinya adalah sembuhkan inner childmu. Luka batin masa kecilmu itu perlu disembuhkan ya gitu. Maafkanlah mereka-mereka yang sudah nyakitin kamu, yang sudah ngebuat kamu trauma sampai saat ini. Jadi kayak ya udah gitu, maafkan mereka gitu ya. File 2 ya. Oke, ini aja untuk file 2, semoga bermanfaat ya. Tapi lagi-lagi mama minta kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena itu sangat bermanfaat untuk mama. Oke, kita lanjut ke file 3. Halo, file 3. Ini untuk kamu yang mau lihat file 3. Cincin rose quartz. Oke. Kita akan cek energi kalian untuk file 3. Ciri-ciri kalian memiliki bakat spiritual dan supernatural. Oke, file 3. Doa dulu ya. Oke. Untuk file 3 sudah saatnya kamu nyampe di video mama ini, kamu memahami bahwa kamu ini berbeda dari yang lainnya. Kamu memiliki kemampuan spiritual dan supranatural. Untuk file 3, supranaturalmu lebih kencang daripada file 2 dan file 1. Kenapa, Ma? Iya. Karena kamu ini file 3 diikuti oleh wali songo. Ini double decknya ya. Kamu diikuti oleh para wali. Untuk file 3, jadi kehidupanmu kalau dari kecil sampai sekarang masih terasa berat, itu adalah
memang kamu secara badan wujud itu belum kuat gitu energinya, karena kamu diikuti oleh wali songo, wali-wali, para wali-wali terdahulu gitu. Karena nggak seimbang, mama nggak tahu, tapi kayaknya karena kamu masih melakukan pola kehidupan itu yang bertentangan dengan beliau-beliau ini. Contoh, um, apapun itu, pokoknya kamu melakukan kehidupan yang bertentangan. Kamu yang tahu, mama nggak usah sebut di sini ya, tapi kamu tahu untuk file 3, kamu melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan beliau-beliau yang ada di dalam tubuhmu, yang ikut kamu, gitu ya. Kamu ini, mama lihat kalau di file 1 dan 2 ini kan kurang beruntung dalam hal kasih sayang. Kalau file 3 ini kamu amat sangat disayangi oleh keluarga inti dan teman-teman dekatmu untuk file 3. Cuma memang kadang ya, kamu sering banget di ghosting dan dimanipulatifin orang karena kamu ini terlalu percaya dengan orang-orang itu. Gini, untuk file 3, kamu ini bisa melihat makhluk halus, apapun itu, dan kamu bisa menggambarnya, yang mama lihat untuk file 3. Kamu seorang indigo dan rainbow, anak-anak rainbow. Kamu bisa menggambar, jadi kamu kalau awal-awal mama lihat kamu untuk di file 3, kamu kaget karena kamu bisa ngeliat setan, hantu, dan lain-lain. Kamu langsung masuk angin, badanmu panas, atau kepalamu pusing banget gitu yang mama lihat. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kamu udah terbiasa dengan hal itu, kamu menggambarnya, bentuk sosok atau setan atau jin ataupun apapun yang kamu lihat itu, kamu menggambarnya kayak gitu ya, mama lihat ya. Dan kamu tahu bahwa kamu ini bisa menembus alam goib. Contoh gini, ada orang yang disantet atau ada orang yang diguna-guna, kamu tahu siapa pelakunya yang mengirimkan itu. Kamu tahu orangnya siapa gitu. Cuma kamu nggak mau bales gitu. Ya udah biarin aja, doain aja sama yang di atas, toh itu tabur tuai gitu. Jadi ya udah biarin aja, biar Tuhan yang bales kayak gitu ya, yang mama lihat di file 3. Nanti dampaknya, jadi kan kalau yang dikirim itu kamu tahu ya, yang mama lihat di file 3, kamu tahu kalau jin yang dikirim untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik, dan kalau nggak kena sasarannya ke orangnya itu akan meminta korban atau meminta tumbal balik gitu. Berarti apa? Dukun nggak mungkin dong ngasih dirinya sendiri, otomatis dibalikin ke yang meminta melakukan, mengirim guna-guna ini. Jadi yang kena adalah si penyuruhnya. Itulah yang kamu tahu dan orang lain nggak tahu gitu. Jadi kamu ya udah, it's okay, no problem, lakuin aja sesukamu gitu. Toh itu yang memakan kamu sendiri. Kalau nggak diambil nyawamu ya kamu sakit paling gitu. Kamu udah paham itu. Jadi ya udah biarin aja. Kamu cuma senyum aja ngelihatnya yang mama lihat di file 3. Dan kamu pernah nolong orang ini kayak disantet gitu, tetanggamu atau teman dekatmu, mama lihat di file 3. Kamu nolong orang ini sembuh, dan tiba-tiba ternyata yang ngirimnya itu orang terdekatnya, dan orang terdekatnya itu meninggal. Dan itu cuma hitungan 40 hari dari dia melakukan itu. Dan di situ keluarganya nyana ke kamu kayak, emangnya itu ya? Kamu nggak mau jawab, cuma kamu gini, semuanya itu udah ada takarannya, semuanya itu di dunia ini ada rumusnya. Jadi kalau kita menabur berarti kita menuai gitu. Jadi ya nggak salah siapa-siapa ya, karena dia melakukan perbuatan itu ya dia harus menuainya gitu. Karena hukum di semesta ini semuanya ada rumusnya. Nggak ada yang tiba-tiba sakit, nggak ada yang tiba-tiba meninggal, nggak ada yang tiba-tiba susah atau melarat gitu, bisa dibilang gitu. Karena itu semuanya ada rumusnya. Kamu paham itu. Jadi paling kamu cuma senyum aja, dan kayak intinya selalulah kita berbuat baik walaupun kita nggak suka sama orang tersebut atau gimana, atau sesuatu hal yang ini, kita cukup kayak ya udah gitu. Kalau kamu melakukan sesuatu hal, terutama main guna-guna, santet dan lain-lain, atau apapun itu, ya udah, kalau kamu nggak tahu konsekuensinya ya udah, itu sih terserah gitu. Tapi intinya di sini kamu paham betul yang mama lihat untuk di file 3 ini. Dan mama lihat kamu ini di file 3, doamu ini menembus jalur langit. Bener-bener kayak bener-bener langit kamu itu bisa mengetuk apa ya. Jadi setiap kamu doa, kamu tuh selalu mengetuk langit. Langit itu yang lapisannya udah
udah benar-benar tinggi. Dan di situ kenapa bisa dibilang doa jalur langit, karena kamu diikuti oleh wali itu. Wali ini nggak minta makan sama kamu, cukup kamu berbuat baik aja, mereka udah happy gitu. Dan kamu tahu untuk file 3, kamu ini memiliki bakat supernatural yang mama bilang itu, kamu bisa menyembuhkan hal-hal. Contoh gini, ada orang melakukan pesugihan dan dia udah terlanjur terikat nih, seumpamanya sama Nyi Blorong, atau ya udah kita contoh Nyi Blorong lah ya, dia terikat dengan Nyi Blorong, dan itu kan pasti jiwanya yang melakukan pesugihan atau melakukan ini kan pasti diambil dong. Kamu bisa menyelamatkan orang tersebut yang mama lihat di PL3. Dengan apa? Dengan cara kamu ya bernegosiasi dengan Nyi Blorongnya itu. Kamu memiliki kemampuan itu, dan kamu bisa kayak contohnya nanti negosiasinya itu apa? Nyi Blorongnya itu minta ditukar dengan apa, kambing atau ayam cemani atau apapun itu untuk gantiin nyawanya itu. Mama lihat kamu untuk di file 3 ini bisa ya, untuk kayak bisa dibilang bernegosiasi dengan beliau-beliau ini gitu. Karena memang ini kemampuan yang kamu miliki gitu. Dan kamu di sini untuk di file 3 itu sering banget kayak bisa dibilang berjalan tanpa arah, dan perjalanannya itu begitu sunyi dan kayak ya dibilang lumayan dalam gitu ya, tapi kamu nggak tahu nih arahnya mau kemana apa. Itu adalah salah satu tuntunan jiwamu untuk kamu mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Bisa dibilang kayak itu adalah salah satu konfirmasi dari semesta bahwa kamu ini udah dituntun dan diarahkan ke tempat yang semestinya kamu pergi, ya gitu ya. Yang mama lihat untuk di file 3 ini ada beberapa dari kamu yang akan menerima rezeki yang luar biasa dari semesta, abundance, karena kamu udah selaras dengan dirimu dan kamu udah bisa menolong orang lain. Dan ini adalah salah satu konfirmasi dari semesta bahwa kamu akan diberkati oleh kestabilan finansial yang gak habis-habis, yaitu 7 turunan yang mama lihat untuk di file 3 ini ya. Dalam jiwamu ini ada sosok bisa dibilang dia ini adalah seorang penjuang di kehidupan sebelumnya, dan dia ada bersamamu untuk membantu kamu menuntaskan misi jiwamu ini tentang kayak kebatilan gitu, ketidakadilan, atau bahkan tentang sesuatu hal yang harus dibereskan ini. Dan lingkupnya ini lingkup yang lumayan besar ya, yang mama lihat ya untuk di file 3 ini. Dan bahkan kamu ini memiliki restu dari Ibunda Ratu Kidul. Restunya ini ada di kamu. Semenjak kamu di dalam kandungan, kamu selalu didampingi oleh dayang beliau, seorang laki-laki, tapi itu adalah salah satu kepercayaan beliau, dan itu membantu kamu dalam proses kamu menjalani kehidupan ini. Kayak gitu ya, yang mama lihat ya untuk file 3. Jadi kamu memang udah disiapkan semesta, dan kamu dari dalam kandungan ini udah benar-benar didampingi, dan bahkan udah benar-benar diprotek gitu loh dari dalam kandungan gitu, semenjak roh dari ilahi itu ditiupkan di dalam kandungan ibumu. Kayak gitu ya mama lihat ya. Kamu adalah salah satu nanti menjadi tokoh penting dalam sejarah. Jadi mulailah memperbaiki diri. Untuk kamu yang memilih file 3, mulailah memperbaiki diri, dan terutama tentang sikap dan perilaku, apalagi tentang makanan yang kamu makan. Itu penting banget ya, hindari makan makanan hewani, usahakan makan makanan yang nabati aja, atau jangan terlalu makan daging yang berlebihan, yang mama lihat untuk di file 3 ini ya.
Oke, ini aja pesannya untuk file 3, semoga bermanfaat ya, dan lagi-lagi Mama bilang jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena itu sangat bermanfaat untuk Mama. Oke, mohon maaf jika ada salah kata atau banyak kekurangan dari Mama. Dan salam damai, namaste, bye-bye.